Salam olahraga. Oke, mengenai dari laga kemarin seperti ini, dimana dari keseluruhan cukup lumayan baik. Dan mengenai dari build laga kemarin, dimana dua build interplayset satu laga di Newcastle saja untuk Lisbon win, recommend win masuk, Wolfsburg over masuk, Leipzig over di Newcastle, dan di AC Milan yang lainnya cukup baik. Mengenai dari keseluruhan laga kemarin untuk laga Lisbon for 1 draw, over masuk, Southampton Newcastle tidak masuk, golnya under, Hertha Berlin Wolfsburg over masuk 5-0, Leipzig per 3/4 6-1 kemenang Leipzig over juga masuk, untuk AC Milan tidak. Oke. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini, dimana saya akan membahas pertandingan dari Inggris Carabao Cup, Nottingham menghadapi Manchester United. Dari Copa del Rey, Barcelona menghadapi Real Sociedad, Osasuna menghadapi Sevilla. Dari Eredivisie Belanda, Feyenoord menghadapi Nijmegen, Vitesse menghadapi FC Twente, Sirad menghadapi Heerenveen. Kemudian dari Bundesliga Jerman, Leverkusen menghadapi Bochum. Dan langsung saja di laga yang pertama kita membahas pertandingan dari Inggris Carabao Cup. Untuk laga ini Nottingham menghadapi Manchester United. Dan pemain kedua tim, dimana tuan rumah total ada 6 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Manchester ada 5 pemain saja. Performa 5 laga terakhir untuk Nottingham tidaklah begitu buruk. Saya bisa teman-teman lihat 3 kemenangan, 1 kalah, 1 hasil seri. Sedangkan untuk performa Manchester dari 5 laga terakhir 3 kemenangan, 1 kalah, 1 hasil seri. Dari itu head to head kedua tim sudah sempat bertemu, dimana pada waktu itu Manchester selaku tuan rumah mampu menumbangkan Nottingham dengan skor 3-0. Power handicap cukup rendah untuk laga ini, dan mengingat di laga malam hari ini adalah perempat final ya, nampaknya ini perempat final. Oke, perempat final, iya hanya perempat final leg pertama. Over goal untuk laga ini. Memasuki laga yang kedua, saya pergi ke Copa del Rey, Barcelona menghadapi Real Sociedad. Bagian untuk laga ini, dimana tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Barcelona. Barcelona mutlak memberikan poin handicap paling rendah setengah handicap saja. Line up pemain untuk Barcelona, jika tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera, hanya dari tim tamu Real Sociedad total ada 7 pemain. Performa 5 laga terakhir Barcelona memang sangatlah baik, sedangkan untuk Real Sociedad juga cukup bagus. Untuk laga ini akan cukup seru ya, mengingat kedua tim sangat mengejar kemenangan di laga ini. Oke, untuk laga ini saya memutuskan Barcelona menghadapi Real Sociedad. Masih kuat berada di Barcelona per 3/4 handicap. Analisis skor Barcelona over 2,5 gol. Di laga berikutnya dari laga Osasuna menghadapi Sevilla, tuan rumah Osasuna menghadapi Sevilla. Dan pemain untuk kedua tim, dimana kita bisa melihat untuk line up pemain, dimana Osasuna ada 2 pemain, sedangkan untuk Sevilla ada 3 pemain. Jadi untuk laga ini saya melihat memang Sevilla ini selalu sulit dalam menumbangkan Osasuna. Oke, karena ini laga tandang Sevilla, dan melihat dari forma 5 laga terakhir untuk Osasuna seperti ini tidak cukup lumayan baik ya. Sekelas Osasuna 2 hasil seri 3 kemenangan, sedangkan untuk Sevilla nampak cukup meyakinkan ya. Dari head to head seperti ini lebih sering dimenangkan oleh Sevilla, tetapi di laga malam hari ini adalah laga kandang Osasuna. Jadi untuk laga Osasuna saya memegang Osasuna tahan perempat handicap. Osasuna tahan perempat handicap. Di laga berikutnya saya pergi ke Eredivisie Belanda ya. Eredivisie di Belanda untuk laga ini Feyenoord menghadapi Nijmegen. Power handicap untuk laga ini, dengan tim yang diunggulkan adalah Feyenoord. Feyenoord memberikan power handicap kepada Nijmegen paling rendah 1/4, dan pemain kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain tidak bisa bermain. Mengenai dari peringkat sementara di Eredivisie Belanda, di laga malam hari ini Feyenoord harus meraih kemenangan. Jika tidak, besar kemungkinan Alkmaar mampu untuk laga malam hari ini, karena memang Alkmaar dan Feyenoord hanya selisih 2 poin saja. Oke, untuk laga ini kita memutuskan lebih rekomend berada di Feyenoord per 1/4 handicap. Feyenoord per 1/4 handicap. Di laga berikutnya masih dari Eredivisie Belanda, saya membahas pertandingan Vitesse ya. Vitesse menghadapi FC Twente.
Mengenai dari pasang handicap, dengan tim yang diunggulkan adalah tim tamu FC20. Line-up pemain kedua tim di mana tuan rumah ada 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan tim tamu FC20 ada 2 pemain. Peringkat sementara di musim ini bisa dikatakan cukup berjauhan, di mana VTC berada peringkat 14 sedangkan tim tamu 20 berada di peringkat 4 sementara dengan meraih 34 poin. Jadi untuk laga ini dengan memegang handicap memang terlalu berisiko, mengingat 20 memang formanya sangatlah baik saat bermain kandang ataupun tandang. Saya memutuskan untuk laga VTC menghadapi FC20 ini over 2/4 gol. Over gol untuk laga VTC menghadapi FC20. Di laga berikutnya masih dari Eredivisie Belanda. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Sittard menghadapi Heerenveen. Oke, untuk laga ini untuk pure handicap cukup rendah, di mana tim yang diunggulkan masih Heerenveen, mengingat untuk Sittard ini performa dari awal musim ini menunjukkan memang tidaklah begitu baik, di mana tuan rumah Sittard berada di peringkat 13 dengan meraih 16 poin dari 17 laga, sedangkan untuk performa Heerenveen dari 17 laga mampu meraih 27 poin, berada di peringkat 7. Pure handicap cukup rendah. Oke, apakah laga ini akan menandakan berakhir dengan skor imbang untuk kedua tim, atau malah Heerenveen mampu meraih kemenangan di kandang sisa? Oke, untuk laga ini saya memutuskan megang tim tamu tuan rumah ya, Sittard tahan setengah handicap. Oke, mungkin sangat berisiko untuk laga ini mengingat Heerenveen cukup baik, tapi saya cukup yakin laga ini mungkin draw. Oke, dan memasuki di laga yang terakhir dari Bundesliga Jerman, saya membahas pertandingan Bayer Leverkusen menghadapi Bochum. Mana dari pasang handicap di mana tim yang diunggulkan tuan rumah Leverkusen memberikan poin kepada Bochum paling rendah 3/4. Dan pemain untuk Leverkusen di mana ada 2 pemain, kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain tidak bisa bermain. Peringkat sementara di musim ini di mana Leverkusen masih berjuang di peringkat 9 sementara dengan meraih 21 poin dari 16 laga, sedangkan Bochum berada peringkat 15 sementara dengan meraih 16 poin, hanya selisih 1 poin dengan zona merah. Peringkat 16 ada Augsburg ya. Oke, baik, untuk laga ini kedua tim besar kemungkinan mampu mencetak gol. Over 2,5 gol untuk laga ini. Rekomen berada di over 2,5 gol. Dari handicap masih Leverkusen. Saya tetap menjagokan Leverkusen untuk laga ini per 3/4 handicap ada bisa win. Oke, nah itu dia mana dari laga malam hari ini, dan saya akan perjelas lagi dari Liga Inggris Carabao Cup. Nottingham menghadapi Manchester over goal, Copa del Rey Barcelona per 3/4 skor over goal, Osasuna tahan per 4 handicap. Eredivisie Belanda Feyenoord per 1/4 VTC over goal, untuk Sittard tahan setengah handicap, laga ini bisa draw. Kemudian Leverkusen rekomen over goal, untuk handicap masih Leverkusen per 3/4 handicap, aman berada di win. Nah itu dia mana dari laga malam hari ini. Kemudian untuk build versi saya sendiri seperti ini ya untuk build, dan untuk build tambahan saya infokan di grup ya. Dortmund tahan per 4, Augsburg tahan setengah, Leverkusen over, Freiburg over, Werder Bremen over. Ini ada 3 tim, Manchester over, Barcelona per 3/4 handicap, Osasuna tahan per 4, Dortmund under, Augsburg over, kemudian Leverkusen win atau bisa per 3/4 handicap. Silahkan teman-teman atur kembali, jadikan referensi untuk laga-laga malam hari ini. Freiburg tahan per 4, Werder Bremen masih tetap di over. Nah itu saja mengenai dari laga malam hari ini, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.